wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Noni Fatmawati. Nah, kali ini saya akan membahas tentang komponen layanan bimbingan dan konseling pola 17 plus yang terdiri dari 10 layanan, 6 layanan kegiatan pendukung, dan 4 bidang bimbingan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan 10 layanan bimbingan konseling pola 17 plus. Yang pertama, itu ada layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru. Tujuan layanan ini agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Yang kedua, ini ada layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami informasi seperti informasi diri, informasi sosial, informasi pribadi, informasi pergaulan, karir, dan pendidikan lanjutan. Yang ketiga di sini ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan yang memungkinkan peserta didik dapat memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas atau juga di dalam kelompok belajar. Yang keempat, di sini ada layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan di masyarakat. Dan yang kelima, di sini ada layanan konseling perorangan. Konseling perorangan merupakan layanan memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan guru BK untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok pembahasan tertentu yang menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial. Yang ketujuh, di sini ada layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik atau masing-masing anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Yang kedelapan, di sini ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan yang membantu peserta didik atau pihak lainnya dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan masalah peserta didik. Yang kesembilan, di sini ada layanan mediasi. Layanan mediasi adalah layanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan dengan pihak lain. Yang ke-10 atau dengan yang terakhir, di sini ada layanan advokasi. Layanan advokasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapat perlakuan yang salah sesuai. Langkah yang kedua, di sini saya akan membahas tentang 6 layanan kegiatan pendukung bimbingan konseling pola 17 plus. Yang pertama, ada aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi adalah kegiatan pengumpulan data tentang diri siswa dan lingkungannya melalui instrumen baik tes maupun non-tes. Dan yang kedua, di sini ada himpunan data. Himpunan data adalah kegiatan yang menghimpun data yang relevan dengan pengembangan peserta didik yang diselenggarakan secara sistematis, terpadu, dan bersifat rahasia. Tiga, di sini ada konferensi kasus. Apa ya konferensi kasus?
Konferensi kasus adalah kegiatan yang membahas permasalahan peserta didik dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak yang dapat memberikan data sehingga memudahkan dalam mengentaskan permasalahan peserta didik melalui pertemuan yang bersifat terbatas dan tertutup. Yang keempat, di sini ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah adalah kegiatan memperoleh data dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik melalui pertemuan kepada orang tua atau anggota keluarga dari peserta didik. Yang kelima, di sini ada tampilan perpustakaan. Tampilan perpustakaan adalah kegiatan yang menyediakan berbagai bahan pustaka yang digunakan peserta didik dalam mengembangkan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, karir, bahkan jabatan. Yang keenam atau yang terakhir di sini ada alih tangan kasus. Alih tangan kasus adalah kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak yang lebih berwenang atau yang lebih mampu menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, saya akan membahas tentang 4 bidang bimbingan konseling pola 17+. Nah, yang pertama di sini ada bidang bimbingan pribadi. Bidang bimbingan pribadi adalah bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan bakat dan minat serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistis. Kedua, di sini ada bidang bimbingan sosial. Bidang bimbingan sosial adalah bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif. Yang ketiga, di sini ada bidang bimbingan belajar. Bidang bimbingan belajar adalah bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan, sekolah, dan belajar secara mandiri. Dan yang terakhir di sini ada bidang bimbingan karir. Bidang bimbingan karir adalah bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir.